Di dalam gua yang tidak berpenghuni, gelap dan penuh dengan bebatuan hitam. Ada lingkaran teleportasi dua arah di dalam gua, dan Lu Chen serta yang lainnya muncul di dalam lingkaran tersebut. Hei, gua ini, sebenarnya dibangun dalam formasi batu hitam, tempat apa ini? Kuan Seng menyentuh dinding gua, dan berkata dengan terkejut, tidak banyak tempat dengan bebatuan hitam di seluruh Wastelen Timur. Ada sekte yang dibangun di atas lapisan batu hitam. Namanya Sekte Batu Hitam. Jika tidak ada kecelakaan, ini adalah situs Sekte Batu Hitam. Fei Long berasal dari Sekte Xuantian Dao dan memiliki lebih banyak pengetahuan daripada yang lain, jadi dia menebaknya hampir tanpa ragu-ragu. Ceritakan padaku tentang situasi Sekte Batu Hitam. Wajah Lu Chen menjadi dingin. Yao Zu memiliki jalan rahasia yang mengarah langsung ke Sekte Batu Hitam, sehingga Sekte Batu Hitam mempunyai masalah besar. Sekte Batu Hitam adalah sekte kelas 2 dengan aturan yang longgar dan disiplin yang tidak efektif. Murid di bawah sekte tersebut sering menindas orang lain, dan reputasi mereka tidak terlalu baik. Fei Long mengerutkan kening, dan berkata, dalam situasi saat ini, saya khawatir Sekte Batu Hitam telah berkolusi dengan Yao Zu, dan mereka bertindak sebagai pengkhianat di sisi manusia. Ayo keluar, masuk ke Sekte Batu Hitam, dan bunuh mereka semua. Kuan Seng meraung. Bunuh, 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 kamu tahu cara membunuh, dan kamu bahkan tidak melihat berapa beratmu, itu sama saja dengan dibunuh. Fei Long memelototi Kuan Sheng, dan berkata dengan marah, meskipun Sekte Batu Hitam tidak sebanding dengan Sekte Xuantian Dao, kekuatannya jauh di atas kita. Ada banyak murid di alam Tiangang, dan posisi ekstrimnya tinggi. Siapa saja bisa melakukannya, gantung dan pukul kamu saudara yang berkepala datar. Apa yang dikatakan Fei Long adalah kebenaran. Saat saya naik tadi, saya menemukan ada orang yang menjaga di luar gua. Auranya sangat kuat, dan ada 7 kutub di langit. Kata Lu Chen, baiklah, wajah naga gemuk membiru lagi, dan dia berkata dengan wajah pahit, lalu bagaimana kita bisa keluar? Tamparan di wajah bisa melenyapkan kita. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak membiarkanmu keluar. Lu Chen melihat ke arah Fei Long dan berkata, keluarlah bersamaku, Kuan Sheng dan yang lainnya berjaga di sini. Jika seseorang masuk, Kuan Sheng, Anda tidak ingin melakukan apapun dengan mereka. Kamu harus segera kembali ke hutan gelap iblis, hancurkan lingkaran sihir, dan putuskan hubungan antara Sekte Batu Hitam dan Yao Zu, menghubungkan. Bagus, jawab Kuan Sheng. Saya tiba-tiba sakit perut dan ingin ke toilet. Itu adalah naga gemuk, yang mulai berpura-pura mati. Persetan, aku akan menahan semua keinginan untuk buang air besar dan buang air kecil, keluar jalan-jalan sebelum kita bicara. Lu Chen berkata dengan marah. Lebih baik membiarkan Kuan Sheng pergi bersamamu, aku ingin mengambil tanggung jawab yang berat untuk tetap tinggal. Kata Fat Dragon dengan wajah biru dan bibir putih. Lu Chen tidak mau repot-repot berbicara dengan Fei Long, jadi dia menjilat telinga Fei Long dan berjalan keluar. Jangan, ada orang kuat di luar. Tiangang Qiji, keluarlah dan mati. Naga gemuk menjadi pucat karena ketakutan. Jangan khawatir, orang kuat itu sudah tiada, atau aku berani memintamu datang untuk mati. Lu Chen berkata sambil berjalan. Apakah orang kuat itu sudah pergi? Fei Long terkejut sesaat, lalu sangat gembira. Wah, luar biasa, Parau. Dengarkan aku. Ayo masuk ke dalam Sekte Batu Hitam dan cari tahu sekte lain apa yang berkolusi dengan Yao Zu. Kata Lu Shen, tidak peduli sekte apa, selama mereka berkolusi dengan Yao Zu, begitu ketahuan, sekte tersebut akan dimusnahkan sepenuhnya. Mata Fat Long tiba-tiba melirik. Niat membunuhnya terungkap, dan dia memiliki aura satu orang yang menghancurkan semua sekte. Ayo pergi, berpura-pura apa? Lu Chen memukul Fei Long dengan popcorn, lalu berjalan keluar gua. Yang menarik perhatian adalah pegunungan yang bergulung-guling, bebatuan hitam di mana-mana, paviliun yang menjulang tinggi di kejauhan, dan sedikit orang. Aura yang kuat mengalir ke wajah Lu Chen, membuat mata Lu Chen cerah. 30.000 kali auranya. Ki spiritual mengandung energi tinggi, dan tidak dihasilkan oleh pembuluh darah spiritual, tetapi energi spiritual bawaan antara langit dan bumi. Jika saya berlatih di sini selama sebulan, saya pasti bisa menembus alam Tiangang. Lu Chen menghela nafas. Saudaraku, kamu adalah ahli energi spiritual, jumlah energi spiritual apapun tidak cukup untuk kamu ambil.
Fei Long memercikkan seember air dingin ke kepalanya, dan berkata, kisaran energi spiritual bawaan konsentrasi tinggi terbatas. Jika Anda berlatih di sini, Anda akan kelelahan dalam beberapa hari. Bagaimana Anda bisa merokok selama sebulan? Petik 2. Keduanya meminum pil Yingxi, lalu berjalan ke tempat terpencil, menghindari murid Heian yang berpatroli, dan diam-diam masuk ke Sekte Batu Hitam. Setelah melewati sebuah gedung kosong, Fei Long masuk, mencuri 2 set pakaian dan keluar. Pakaian hitamnya disulam dengan bunga batu, logo Sekte Batu Hitam. Setelah mereka berganti pakaian, mereka menjadi murid Sekte Batu Hitam, dan berjalan dengan angkuh. Itu adalah masa ketika ras iblis menyerang secara agresif, dan sebagian besar yang kuat telah bergabung dalam pertempuran. Tidak banyak orang di Sekte Batu Hitam, dan mereka semua berlevel rendah. Kadang-kadang, Yukong, orang kuat dari 7 kutub Tiangang, terlihat terbang lewat. Tidak ada gua iblis di Sekte Batu Hitam, tetapi tempat itu berpenduduk jarang. Selain itu, tidak banyak orang yang tersisa, dan penjaga kekurangan tenaga. Kecuali penjagaan ketat terhadap gudang sumber daya, banyak tempat yang tidak dijaga, hanya untuk Lu Chen dan Fatih. Long memanfaatkan celah tersebut. Lu Chen dan Fei Long menemukan di mana puncak utama berada, dan mereka menyentuh puncak utama Sekte Batu Hitam tanpa halangan. Di puncak utama adalah Sovereign Hall, dan penjaganya ternyata adalah orang kuat dari 7 ekstrim Tiangang. Level pembangkit tenaga listrik Qiji terlalu tinggi, tidak peduli apakah dia menembak secara terbuka atau diam-diam, Lu Chen tidak akan bisa mengalahkannya. Ada aturan di sekte tersebut, Aula Suzerain bukan untuk dimasuki murid biasa, bagaimana mungkin orang palsu seperti Lu Chen dan Fei Long berani menerobos masuk. Jika Anda benar-benar memperlakukan penjaga sebagai hiasan, Anda akan mati. Selain itu, Sekte Batu Hitam memiliki batasan, dan Anda tidak dapat melarikan diri meskipun Anda ingin melarikan diri. Untuk sementara, Lu Chen tidak berdaya, jadi dia dan Fei Long bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan. Saudaraku, berapa lama kita harus menunggu? Jika penjaga tidak pernah pergi, haruskah kita menunggu selamanya? Fei Long menjadi tidak sabar, jadi dia mengirimkan transmisi suara ke Lu Chen. Mengapa kamu tidak mencari di tempat lain? Mungkin kamu akan menemukan sesuatu yang tidak terduga. Pasti ada sesuatu di Suzerain Hall, belum tentu di tempat lain, dan Sekte Batu Hitam sangat besar, kamu tidak bisa menyelesaikannya dalam sebulan. Lu Chen menggema. Kalau begitu temukan cara untuk memancing para penjaga pergi, jika tidak, menunggu bukanlah suatu pilihan. Fei Long datang melalui transmisi suara. Lu Chen berpikir sejenak, melihat ke gunung kecil di sampingnya, dan berkata melalui transmisi suara, saya akan pergi ke gunung di sana untuk mengambil energi spiritual, Anda tunggu di sini, ketika energi spiritual rendah dan para penjaga keluar untuk memeriksa, kamu bisa masuk. Jika penjaga sudah kembali, bagaimana cara saya keluar? Fei Long bertanya, setelah 1 jam, saya akan menarik energi roh lagi, lalu memancing penjaga itu pergi, dan Anda bisa keluar. Kata Lu Chen, hanya melakukan apa yang dia katakan, Lu Chen meluncur menuruni puncak utama dan bergegas ke sisi gunung kecil, di mana terdapat hutan. Lu Chen menemukan pohon besar yang dapat memantau puncak gunung di seberangnya, masuk ke dalam dedaunan lebat, dan berlatih 9 naga Gui Yijue. Energi spiritual bawaan di sini adalah 30.000 kali lipat, bukan berarti dapat ditipiskan dengan cara dipompa, tetapi juga untuk mengontrol kekuatan ekstraksi. Jangan menarik terlalu cepat, jika tidak maka akan ditarik ke dalam gelombang energi spiritual, dan air dapat mendeteksi keberadaannya. Pemompaan ini butuh sehari semalam. Pompa lebih lambat di siang hari dan lebih cepat di malam hari. Menjelang sore berikutnya, auranya akan sedikit menipis ketika murid-murid Sekte Batu Hitam menemukan bahwa aura mereka telah menurun. Seseorang mencari alasannya, dan akhirnya membuat khawatir para penjaga aula Master Sekte. Hanya ada sedikit orang kuat yang tinggal di Sekte Batu Hitam, dan penjaga itu adalah salah satunya. Melihat bahwa tidak ada masalah keamanan di sekte tersebut, dan tidak ada yang menyusup ke aula Master Sekte, dia meninggalkan posnya untuk sementara untuk memeriksa puncak gunung di dekatnya. Fei Long memanfaatkan kesempatan itu, dengan cepat menyelinap keluar dari tempat gelap, dan bergegas ke Suzerain Hall dengan suara mendesing. Melihat Fei Long berhasil, Lu Chen menghentikan latihannya dan menunggu dengan tenang. Penjaga itu berbalik dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia terbang kembali dan terus menjaga aula Suzerain. 1 jam kemudian, sesuai kesepakatan,
Lu Chen mulai melakukan peremajaan kembali. Sehari berlalu, dan auranya melemah, tapi penjaga mengabaikannya. 2 hari berlalu, meski auranya lebih lemah, penjaga tetap mengabaikannya. 3 hari berlalu, dan auranya semakin lemah, tetapi penjaga itu tetap tidak bergerak. 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, Lu Chen memompa energi spiritualnya selama 7 hari penuh, dan energi spiritual Sekte Batu Hitam menipis sepertiganya. Hampir semua murid Heian dikerahkan untuk mencari alasan penipisan energi spiritual, tapi penjaganya seperti orang mati, kaku dan tidak bergerak. Lu Chen terdiam, sedikit cemas. Bos, jika kamu tidak bergerak, aku akan menerobos. Dengan tergesa-gesa, penjaga itu akhirnya bergerak, dan Yukong terbang untuk memeriksa puncak gunung di sekitarnya. Sesosok tubuh gemuk melompat keluar dari aula Suzerain, dan menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap. Lu Chen buru-buru turun dari pohon besar, diam-diam menyentuh puncak utama, dan akhirnya bertemu Fei Long di rerumputan di lereng gunung. Saudaraku, sudah 7 hari, dan aku menderita setiap hari. Jika penjaga tidak pergi, penguasa akan segera kembali, dan aku tamat. Fei Long tampak sedih. Bukankah sudah keluar sekarang? Kenapa kamu menangis? Lu Chen tersenyum. Lolos dari kematian, saya menangis kegirangan. Fei Long menangis. Oke, jangan melolong, katakan padaku, apakah kamu menemukan sesuatu yang bagus? Lu Chen bertanya. Saya masuk ke kamar penguasa Sekte Batu Hitam, tanpa sengaja membuka pintu rahasia, dan menemukan banyak hal bagus. Ketika menyebutkan hal-hal baik, Fei Long sadar, dan ada gulungan kulit domba tambahan di tangannya, dan dia menyerahkannya kepada Lu Chen. Ketika Lu Chen membuka gulungan perkamen, pupil matanya menyusut. Gulungan perkamen adalah sebuah daftar, yang menyatakan bahwa lebih dari selusin sekte telah menerima manfaat dari klan iblis, dan mereka semua berkolusi dengan klan iblis. Di antaranya, ada sekte racun dan sekte batu hitam. Ups, begitu banyak sekte yang pengkhianat, dan kita manusia akan sangat menderita dalam pertempuran melawan klan iblis ini. Lu Chen mengerutkan kening, merasa situasinya serius. Hanya saja dia tidak mengetahui situasi sekte lain, dan situasinya lebih serius dari yang dia bayangkan. Kecuali sekte racun dan sekte batu hitam, yang merupakan sekte kelas 2, yang masih cukup kuat, sekte lainnya semuanya adalah sekte kelas 3 dan 4, dan mereka tidak dapat membuat gelombang. Fei Long berkata dengan nada menghina. Daftar ini sangat penting, dan harus diserahkan kepada Master Sekte Zuo sesegera mungkin. Kata Lu Chen, saudaraku, ini tidak bagus, banyak orang kuat yang datang. Fei Long melihat ke bawah gunung dan berkata dengan suara gemetar. Lu Chen menoleh dan melihat sekelompok orang dengan tergesa-gesa mendekati puncak utama. Aura orang-orang itu sangat menakutkan, dan mereka semua adalah bos besar. Orang-orang itu semua mengenakan pakaian hitam kuat dengan sulaman bunga batu di atasnya, dan mereka semua adalah ahli dari sekte batu hitam. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih di bawah dagunya dan berpenampilan megah. Para tetua di sampingnya memanggilnya Suzerain. Itu adalah penguasa dari sekte batu hitam. Yang berdaulat, sebagian besar dari kita telah kembali, tetapi Liang Tun belum kembali. Sepertinya dia telah ditanam di sekte Xuan Tiandao. Kata seorang tetua dari sekte batu hitam. Kekuatan bertarung Liang Tun sangat kuat, bahkan jika Master Sekte Xuan Tiandao bergerak, dia mungkin tidak bisa mempertahankannya. Master Sekte Heian sedikit mengernyit, dan berkata dengan kesal, orang yang bisa menjaga Liang Tun hanyalah hantu tua yang mendominasi. Jadi, hantu tua yang mendominasi tidak pergi ke gua iblis untuk bertarung, tapi dia menjaga jimat di pintu masuk gua. Dalam perang manusia monster ini, Sekte Batu Hitam berpartisipasi di permukaan, mengirimkan sejumlah besar murid untuk mendukung sekte lain, tetapi diam-diam mengirim beberapa orang kuat untuk melakukan tugas khusus, bergandengan tangan dengan orang kuat dari sekte racun, dan diam-diam menyerang jimat segel di pintu masuk beberapa gua iblis. Orang kepercayaan di sekitar Master Sekte dari Sekte Batu Hitam adalah orang-orang kuat yang menjalankan tugas khusus. Operasi kami dirahasiakan, dan tidak ada berita yang bocor. Orang sungguhan yang mendominasi tidak mengetahuinya. Tidak mungkin menjaga jimat itu. Mungkin kebetulan berada di pintu masuk gua. Kata sesepuh Heianzong. Entah kebetulan atau tidak, selama Liang Tun ditanam di Xuan Tiandao Zong, itu mungkin akan mengungkap kita. Kepala Sekte Batu Hitam berkata dengan cemas.
Haruskah kita bersiap terlebih dahulu? Penatua Heian bertanya. Tentu saja, kami akan membuka formasi besar sekte tersebut untuk mencegah hantu tua yang mendominasi membawa orang untuk membunuh kami. Kepala Sekte Batu Hitam berpikir sejenak, lalu berkata, jika perlu, kita akan meninggalkan Gunung Batu Hitam dan mundur ke Gua Iblis melalui lingkaran sihir hutan gelap iblis. Saat mereka sedang berbicara, sekelompok orang naik ke puncak dan sampai ke depan Aula Suzerain. Apakah ada yang pernah ke sini? Kepala Sekte Batu Hitam bertanya. Kembalilah ke Suzerain, semuanya baik-baik saja, tidak ada yang datang ke Aula Suzerain. Penjaga itu menjawab dengan hormat. Penguasa Sekte Batu Hitam mengangguk, dan kemudian memimpin orang-orang kepercayaan itu ke Aula Tuan. Berjalan, melihat waktunya telah tiba, Lu Chen buru-buru menunjukkan Fei Long. Keduanya baru saja bergegas ke kaki gunung, tetapi di puncak, terdengar raungan marah dari kepala Sekte Batu Hitam. Seseorang memasuki Aula Suzerain, mencuri rahasia penting, memerintahkan sekte tersebut diblokir, dan menangkap penjahatnya. Kepala tetua, pergi dan bunuh penjaga di luar, dia tidak ketat dalam menjaga, dia pantas mati. Kami sudah ketahuan, yang lain akan berkemas dan bersiap untuk mengungsi. Dalam sekejap, seluruh sekte Batu Hitam mendidih, dan banyak orang dikirim untuk memeriksa orang-orang yang mencurigakan. Banyak orang kuat bangkit dari langit, melayang di langit, dan mencari kemana-mana. Sialan, semua orang dari sekte Batu Hitam telah kembali, bagaimana kita pergi? Fei Long bertanya dengan suara rendah. Seseorang datang, kami berpura-pura mencari dan mencari peluang untuk bergaul dengan mereka. Melihat sekelompok murid Heian bergegas mendekat, Lu Chen dengan cepat menyeret Fei Long untuk mencari-cari, bermain-main. Hei, apakah kamu menemukan sesuatu yang mencurigakan? Tim murid Heian itu bergegas mendekat, dan murid utamanya bertanya. Ketika mereka melihat Lu Chen dan Fei Long mengenakan setelan batu hitam, mereka tidak memikirkannya, dan mengira itu milik mereka. Bagaimanapun, Sekte Batu Hitam memiliki jutaan murid, dan tidak mungkin semua orang saling mengenal. Selama Anda mengenakan pakaian Sekte Batu Hitam, siapa yang akan mengetahui apakah Anda adalah teman atau musuh? Kami baru tiba sebentar, dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Lu Chen menjawab. Namun saat ini, ada banyak tim yang datang untuk mencari di gunung tersebut, dan jumlah orangnya semakin banyak, dan keadaan menjadi semakin kacau. Murid terkemuka menjadi tidak sabar, menunjuk ke lusinan puncak di sisi lain, dan berkata, ada terlalu banyak orang di sini, dan tidak banyak orang di sana. Mari kita cari di sana. Kelompok murid ini segera bertindak, dan murid utama melirik ke arah Lu Chen dan Fei Long, dan berkata, kalian berdua harus ikut juga, gunung di sana perlu dicari dengan hati-hati, kami kekurangan tenaga, kamu baru saja mengisinya. Lu Chen hendak bergaul dengan murid-murid Heian. Dan murid batu hitam ini tidak tahu bagaimana cara mati, dan berani menerimanya, jadi mengapa dia tidak setuju. Kemudian, Lu Chen dan Fei Long dengan senang hati mengikuti sekelompok pemuda yang tertegun itu pergi. Dengan sekelompok orang ini sebagai perlindungan, akan jauh lebih aman. Lebih penting lagi, gunung yang dicari sekelompok orang ini relatif dekat dengan gua di luar Zong. Hanya saja, basis budidaya kelompok pemuda tertegun ini tidaklah sederhana, semuanya adalah bos besar. Mereka sama sekali tidak peduli dengan Lu Chen dan Fei Long. 1,5 langkah tiangang dan 1 tiangang 2 tiang adalah keberadaan kecap. Jika mereka tahu bahwa kedua piring kedelai inilah yang mencuri rahasia sekte mereka dan menyelinap di antara mereka, mereka tidak akan berpikir demikian, dan ekspresi mereka sungguh luar biasa. Ketika mereka sampai di beberapa puncak di sisi lain, sekelompok murid Heian berpencar dan mencari-cari. Lu Chen dan Fei Long sangat aktif dan berinisiatif mencari di sisi gunung, tetapi tidak menarik perhatian orang lain. Dan puncak gunung di sisi itu sangat dekat dengan pinggiran Sekte Batu Hitam. Lu Chen dan Fei Long mengebor beberapa kali di puncak gunung dan kemudian menyelinap keluar. Langkah cahaya kekaisaran dibuka, dan Lu Chen serta Fei Long bergegas menuju gua seperti seberkas cahaya. Kecepatan Fei Long sedikit lebih cepat dari kecepatan Lu Chen. Ini mengejutkan Lu Chen, pengecut ini. Untuk bisa berlatih Yuguangbu dengan baik, dia benar-benar ahli dalam meminyaki telapak kakinya. Tidak bagus, kenapa penjaga di gua kembali? Bukankah mereka sudah selesai untuk Kuansheng? Tiba-tiba, Fei Long berteriak, dan melihat seorang penjaga berdiri di luar pintu masuk gua dari kejauhan.
Penjaga itu memegang pisau besar dengan aura yang kuat, yang terkuat dari 7 ekstrim. Tiangang, pertama kali saya datang untuk mengamati, para penjaga tidak bisa memasuki gua. Quan Sheng dan yang lainnya seharusnya baik-baik saja. Mari kita cari cara untuk memancing para penjaga pergi, kata Lu Chen. Pada saat ini, di atas puncak utama, di Aula Suzerain, kekuatan jiwa tiba-tiba melesat dan menyapu menuju gua, tepat pada waktunya untuk mengenai Lu Chen dan Fei Long. Sisi lain gua adalah area terlarang. Apa yang kalian berdua lakukan di masa lalu? Tidak, keduanya adalah pencuri kecil. Penjaga gua, tangkap mereka. Dari Aula Suzerain, suara marah dari Master Sekte Heian keluar, seperti guntur yang menggelegar di langit, menyebar hingga ribuan mil. Pembangkit tenaga listrik batu hitam yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan bergegas menuju gua satu demi satu. Para penjaga gua juga melirik, menatap Lu Chen dan Fei Long, dengan senyum menghina di wajah mereka. Yang satu adalah tiang kedua Tiangang, dan yang lainnya bahkan bukan di alam Tiangang, itu terlalu bajingan. Dia menamparkan dengan santai, khawatir dia akan menamparkan kedua pencuri kecil ini sampai mati. Jadi, dia bahkan tidak repot-repot mengangkat pisaunya, dan siap meraih dan menangkap seseorang. Jangan pelan-pelan, langsung ke gua. Melihat Fei Long ingin melambat, Lu Chen segera berhenti. Penjaga itu adalah orang kuat bertiang 7. Bergegas sama dengan melemparkan dirinya ke dalam jebakan. Mengapa kita tidak mencari tempat untuk bersembunyi? Fei Long berkata dengan gemetar. Ada banyak tentara yang mengejar di belakang, dan tidak ada cara untuk bersembunyi. Ikuti aku, dan aku akan membawamu ke dalam gua. Lu Chen mengangkat langkah ringan kekaisarannya, melaju menuju gua, dan memegang pedang awan merah di tangannya. Hei, dia adalah pembangkit tenaga listrik 7 kutub. Terlalu tidak realistis bagimu untuk ingin memukulnya dengan setengah langkah. Fei Long mengikutinya dari dekat, melihat Lu Chen akan bertarung dengan ceroboh, dia tidak bisa menahan perasaan khawatir. Penjaga itu meremehkan musuh dan bertindak sembarangan. Dia tidak memiliki pertahanan yang tinggi dan bahkan tidak menggunakan pisau. Ini saat yang tepat bagiku untuk menyerang. Lu Chen tidak terlalu peduli, melihat penjaga itu meraih mereka dengan tangannya yang besar, dia segera mengangkat pedang awan merah, dan berteriak, naga api bertarung. Peng, seekor naga api berlari keluar, dengan panjang ratusan kaki, mengelilingi Lu Chen. Naga api membuka mulutnya dan menyemprot, aliran api naga menyembur ke bilahnya, dan pisau Hong Yun segera terbakar dengan hebat, berubah menjadi pedang api naga, dengan rantai rune seperti api yang mengelilingi bilahnya. Dan di kedua murid Lu Chen, ada naga api. Pertarungan naga api telah dimulai. Kekuatannya melonjak dengan cepat. Pedang kedua yang membelah langit. Dengan satu tebasan, awan di segala arah hancur, dan api pedang memanjang 10 kaki dari bilahnya, membakar udara di sekitarnya menjadi ruang hampa, dan langit serta bumi berubah warna. Bilahnya bersinar seperti kilat yang menyala-nyala. Berat bilahnya menyebabkan ruang hancur, kehampaan bergetar, dan bumi retak ribuan kaki. Pisau ini begitu kuat dan bertenaga, seolah-olah memiliki kekuatan untuk membelah langit dan membuka bumi. Pada saat itu, semua orang terkejut, dan banyak orang kuat yang terkejut karenanya. Tidak baik, ekspresi penjaga gua berubah drastis, dia tahu bahwa dia akan menderita kerugian jika dia meremehkan musuh, tetapi pedangnya datang terlalu cepat, dan dia tidak punya waktu untuk mengangkat pedangnya untuk memblokirnya, jadi dia harus memutar punggung tangannya dan menggigit peluru untuk mengambil pedangnya. Ledakan, sebuah ledakan yang menghancurkan langit meledak. Bilahnya menghancurkan kekuatan cengkeraman penjaga, menghancurkan esensi pelindung penjaga, dan mengirim penjaga itu terbang ribuan kaki jauhnya. Lu Chen tidak berani tinggal sebentar, dan sambil meminum cairan esensi roh-roh, dia dan Fei Long bergegas ke dalam gua. Limbah, dari Aula Suzerain, suara marah dari Suzerain Heian datang, mengguncang seluruh langit. Pencuri kecil, tetap di sini. Sesosok bangkit dari Aula Suzerain, matanya seperti kilat, menatap Lu Chen. Itu adalah Master Sekte Heian, dan dia akan melakukannya sendiri. Pada saat Lu Chen dan Fei Long bergegas masuk ke dalam gua, dia mengambil langkah maju dan mencapai pintu masuk gua. Dia mengulurkan tangan dan menyelidiki ke dalam, siap menangkap semua orang di dalam gua. Mengaum, raungan yang menghancurkan langit dan bumi tiba-tiba terdengar, bergegas keluar dari gua. Suara menderu itu seperti gunung dan lautan yang meluap-luap, dan gelombang suara yang mematikan bisa memekakkan telinga, menghancurkan meridian, dan bahkan menghancurkan organ dalam.
Raungannya begitu kuat hingga seluruh gua terguncang hebat dan hampir runtuh. Ah! Master Sekte Heian tidak menyangka akan ada serangan gelombang suara yang begitu mengerikan di dalam gua. Tanpa tindakan pencegahan apapun, ia langsung tertutup gelombang suara, gendang telinganya langsung tertusuk gelombang suara, dan pikirannya tidak stabil. Unicorn mengaum. Master Sekte Heian menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mundur 100 mil. Pada levelnya, tidak banyak hal di dunia ini yang bisa membuatnya takut. Tapi dia tahu bahwa auman kilin sangat kuat. Itu adalah kekuatan supernatural garis keturunan kilin, yang dapat mengejutkan dan membunuh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Tidak, auman kilin tidak terlalu kuat, dan kilin masih dalam masa pertumbuhan. Jika tidak, bagaimana saya bisa lolos? Master Sekte Heian memikirkan pertanyaan ini dalam sekejap, dan merasa cemas. Dia mengambil langkah maju dan bergegas ke dalam gua. Saat berikutnya, wajah Master Sekte Heian membiru untuk beberapa saat. Gemetar karena marah, dia hanya ingin membunuh seseorang. Kedua pencuri kecil itu telah menyelinap pergi dan menghilang, dan mereka bahkan memberikan lingkaran teleportasi dua arah di dalam gua untuk itu meledak. Satu-satunya jalan keluar menuju hutan setan gelap diblokir sepenuhnya. Beraninya kamu mencuri rahasia kursi ini dan menghancurkan jalan rahasia kursi ini. Siapakah dua bajingan kecil ini? Aku harus menemukannya, mencabik-cabiknya, dan memusnahkan 9 klan. Master Sekte Batu Hitam sangat marah, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, mengguncang seluruh gua di tempat. Pada saat ini, di puncak gunung tengah hutan iblis kegelapan, 5 orang termasuk Lu Chen muncul dalam lingkaran teleportasi dua arah di dalam batu besar. Lu Chen berjalan keluar dari lingkaran sihir dengan Xiao Yu di pelukannya, dan melemparkan pil guntur langit berpola 5 dengan punggung tangannya, meledakkan batu itu, bahkan menghancurkan lingkaran sihir teleportasi dua arah di dalamnya. Xiao Yu, kamu masih yang terbaik. Lu Chen mengusap Xiao Yu dan tertawa. Untungnya, Xiao Yu ditangkap terlebih dahulu, dan unicorn itu meraung, dan Master Sekte Heian ketakutan. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Berbunyi, dengan wajah bangga, Xiao Yu menekuk lengan bawahnya, menonjolkan bisep kecilnya, dan pamerkan ototmu, saudaraku, ayo kembali, daftarnya harus diserahkan kepada Master Sekte Zuo tepat waktu. Desak naga gemuk. Apa yang terburu-buru? Lu Chen menatap Fei Long sambil tersenyum, dan berkata, keluarkan semua barang yang kamu temukan di Istana Raja di Heian. Tidak punya. Fat Dragon tampak bertekad, dan menggelengkan kepalanya yang gemuk dengan keras. Oke, ayo kita lawan Antong, kamu keluar. Lu Chen tersenyum. Hei, kakak senior, bukankah kamu mengatakan bahwa Sangguan Jin ingin bertarung? Jika aku melakukannya, apa yang akan dia lakukan? Naga gemuk sedang terburu-buru. Dia menyaksikan pertempuran dan melihatmu bertarung. Lu Chen terus tersenyum. Yah, naga gemuk memiliki benang hitam, jadi dia harus mengeluarkan cincin luar angkasa, dan berkata dengan wajah pahit, saudaraku, jika kamu ingin merampok, lakukan saja apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak trik. Faktanya, Master Sekte Heian memiliki cukup banyak harta, semuanya ada di dalam ring di Xiao Mian, aku tidak bisa menyembuhkanmu sampai mati. Lu Chen tertawa, mengambil cincin interspatial, membukanya dan melihatnya. Sayang dong, ada banyak harta karun, semua jenis pil berharga, semua jenis harta surga dan bumi, 3 harta karun, semua jenis pil binatang tingkat tinggi, dan banyak bahan langka, 10.000 kati roh berkualitas tinggi batu. Batu roh kelas atas memiliki kualitas yang lebih baik daripada batu roh kelas atas, dan mengandung lebih banyak energi roh, dan dapat digunakan untuk memurnikan pil energi roh dengan lebih dari 5 pola. 10.000 kati batu roh kelas atas mengalir ke saku Lu Chen. Pil binatang tingkat tinggi semuanya bagus, ada banyak pil binatang tingkat 5 yang terlambat, beberapa di puncak tingkat kelima, dan ada pil binatang tingkat 6, menghasilkan banyak uang. Pil hewan ini sangat berguna untuk alkimia, jadi secara alami masuk ke saku Lu Chen lagi. Berbagai harta surga dan bumi, banyak di antaranya merupakan bahan penting untuk memurnikan ramuan, dapat digunakan untuk memurnikan beberapa ramuan khusus, dan Lu Chen meminumnya tanpa ragu-ragu. Ketiga harta karun tersebut semuanya adalah pedang lebar, dan bahan utamanya juga besi hitam Hongyun, yang berkualitas tinggi. Meski sedikit kalah dengan pisau Hongyun milik Lu Chen, periuk ganda Fei Long, dan pedang Sangguan Jin, masih ada 100.000 kati.
Harta karun Kuan Seng, rompi dan Niu Ding jauh lebih baik. Lu Chen melemparkan harta itu ke Fei Long dan berkata, sudah meleleh, ayo ganti senjata untuk ketiga Kuan Sheng. Fei Long mengambil alihnya dan berkata, tidak cukup hanya dengan melelehkannya, tapi juga bahan langka itu. Lu Chen memberi Fei Long semua bahan langka itu. Meskipun material tersebut sangat berharga, pada dasarnya digunakan untuk casting dan tidak ada hubungannya dengan alkimia, jadi paling cocok untuk Fat Dragon. Tidak cukup, perapal mantra membutuhkan pil hewan. Naga gemuk tersenyum bahagia. Lu Chen juga mengeluarkan beberapa pil monster tahap akhir urutan kelima, ditambah beberapa pil monster puncak urutan kelima, dan menyerahkannya kepada Fei Long. Saat itu, Lu Chen menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya dari Zuo Qing untuk pil binatang tingkat menengah tingkat kelima. Tapi sekarang, ada sejumlah besar pil binatang di tahap akhir kelima saja, yang sangat keren. Bagaimana dengan pil binatang tingkat 6? Fat Dragon menjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Untuk apa kamu datang? Lu Chen mengerutkan kening. Pil binatang tingkat 6 jelas merupakan harta karun. Jika digunakan sebagai pil, ia dapat memurnikan pil berkualitas lebih tinggi, dan bahkan menembus batas tungku pil 5 pola untuk menyempurnakan pil penyembuhan 9 pola. Pil penyembuhan 9 pola, keampuhan pil penyembuhan 5 pola berkali-kali lipat dari pil penyembuhan 5 pola. Itu yang paling ampuh dalam menyembuhkan yang terluka, enak bukan? Sangat enak, kamu memberiku besi peri dan pil binatang tingkat 6, dan aku akan membantumu menempa pedang yang lebih baik dari harta karun. Fei Long menelan ludahnya, dan berkata, besi abadi adalah hal yang langka dan bagus. Sebelumnya tidak ada bahan tambahan, tidak ada yang bisa dilemparkan. Sekarang sebagian besar bahan tambahan tersedia, dan hanya pil binatang tingkat 6 yang menjadi intinya, bahan pembantu. Asli atau palsu? Lu Chen memandang Fei Long dengan curiga. Pengecut ini adalah pengecut dalam pertempuran, tapi dia sangat ahli dalam melemparkan senjata. Dia memberi prioritas untuk melemparkan senjatanya sendiri. Ada catatan kriminal untuk masalah ini, jadi Lu Chen mau tidak mau merasa curiga padanya. Mutiara tidak begitu nyata, Fei Long berkata cepat, menepuk dadanya untuk meyakinkan. Baiklah, tapi jika kamu tidak membuatkan pisau yang bagus untukku, tapi gunakan pil binatang tingkat 6 dan besi peri untuk meningkatkan potmu yang rusak, aku akan memotong lemakmu dan memberikannya kepada anjing. Lu Chen berpikir sejenak dan berkata demikian. Takut, ini tidak mungkin, aku tidak akan melakukan itu. Wajah Fei Long sedikit berubah, tetapi dia pulih dengan cepat, tetapi perubahan ekspresi ini tidak bisa lepas dari pandangan Lu Chen. Lu Chen masih memberikan pil binatang tingkat 6 kepada Fei Long, dan juga memberikan setengah dari besi peri kepada Fei Long, tetapi Fei Long begitu bersemangat hingga wajah gemuknya bergetar karena kegembiraan. Saudaraku, aku akan membuka jalan. Fei Long tersenyum, mengambil panci ganda, dan berjalan menuruni gunung terlebih dahulu. Kakak senior, perilaku Fei Long agak tidak normal. Saya curiga dia ingin mencuri barang-barang Anda. Kuan Seng melihat punggung Fei Long dan berbisik. Tidak diragukan lagi, dia pasti akan mengambilnya sendiri dan meningkatkan potnya yang rusak. Lu Chen tersenyum. Kalau begitu kamu masih memberinya pil binatang tingkat 6 dan besi peri. Itu semua adalah harta karun, dan sulit didapat. Kuan Seng tercengang. Sebagus apapun bayinya, tetap saja itu benda asing. Kalau hilang, ambil saja. Kalau kakaknya hilang, kamu tidak bisa mendapatkannya kembali. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kekuatan tempur Fei Long tidak terlalu bagus. Jika dia bisa menangani potnya dengan benar, dia masih bisa mempertahankan dirinya sendiri, dan dia tidak akan jatuh begitu saja. Dia terlalu pengecut, tidak peduli seberapa bagus pertahanannya, itu tidak berguna. Kuan Seng berkata sambil menghela nafas. Izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Saat saya berlatih terobosan, bukankah macan tutul liar yang membelah tanah muncul? Lu Chen melihat sosok Fei Long yang menghilang, dan berkata, meskipun saya telah memblokir 5 pandangan, saya merasakan bahaya, dan saya masih tahu sedikit tentang hal-hal di sekitarnya. Saya tahu bahwa Fei Long tidak meninggalkan saya. Dia dikurung oleh macan tutul liar yang membelah bumi, dan dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Kata Kuan Seng. Sebenarnya dia tidak dikunci, akulah yang dikunci. Lu Chen berkata perlahan. Ah, Kuan Seng tercengang, begitu pula Fest dan Niu Ding di sampingnya, Fei Long sebenarnya.
Tidak pengecut seperti yang kubayangkan. Pada saat kritis, Anda tetaplah seorang pejuang. Kontras ini, besar, untuk sementara, sulit bagi orang untuk menerima wow. Tidak peduli dia pengecut atau tidak, tapi di saat kritis, dia tidak pernah kehilangan rantainya. Dia bisa dipercaya, dan dia adalah saudara baik yang bisa berbagi kesulitan. Lu Chen menghela nafas, dan berkata dengan emosional, jadi, jangan bicara tentang pil binatang tingkat 6, aku akan memberikannya kepadanya bahkan jika itu adalah tingkat ke-7 atau ke-8, dia telah memperbaiki potnya, kekuatan pertahanannya lebih tinggi, dan lebih kuat. Aman, jadi saya lega. Saya mengerti. Kuan Seng dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Mengenai pil-pil itu, banyak di antaranya yang bagus. Aku akan membaginya denganmu nanti. Ayo pergi dengan unicorn di tangan, biarkan aku masuk ke zona binatang. Dengan aura Xiaoyu, kelompok itu melewati pedalaman hutan gelap dengan mudah. Ketika dia sampai di pinggiran, Lu Chen menyingkirkan Xiaoyu dan mencari binatang buas kemana-mana. Butuh beberapa waktu bagi semua orang untuk membantai sejumlah besar binatang di awal tahap kelima. Darah binatang buas dibagikan kepada semua orang untuk berolahraga, dan daging binatang buas digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan untuk Xiaoyu. Kembali ke Fang Cheng, pasukan monster telah mundur. Pada saat ini, serangan habis-habisan klan monster di hutan belantara timur telah gagal dan dapat ditekan oleh umat manusia. Namun, penerus klan iblis berhasil, dan jimat segel di banyak tempat di Wastelen Timur dihancurkan, termasuk 3 sekte utama. Banyak gua monster yang dibuka secara permanen, dan umat manusia terpaksa membangun kota pertahanan di gua monster ini, dan bertarung melawan ras monster di sana untuk waktu yang lama. Hutan belantara timur telah memasuki perang tanpa akhir. Gua monster yang telah lama dibuka telah menjadi tanggung jawab berat berbagai sekte untuk menekannya, dan secara bertahap menjadi tempat bagi murid sekte untuk berlatih. Zuo Qing terkejut ketika dia mendapatkan daftar pengkhianat yang diserahkan oleh Lu Chen, dia bahkan lupa memberi Lu Chen hadiah, dan pergi dengan tergesa-gesa. Kembali ke kediamannya, Lu Chen mengeluarkan semua pil yang dia panen dari Sekte Batu Hitam. Sekte Batu Hitam adalah sekte kelas 2. Meski tidak sebaik 3 sekte besar, namun sudah pasti tidak sebanding dengan sekte kecil seperti Suantian Fenzong. Pil yang dikumpulkan oleh Master Sekte dari Sekte Batu Hitam semuanya memiliki 9 pola, dan kualitasnya sangat tinggi. Pencapaian Lu Chen dalam alkimia tidak dapat diduga, tetapi dalam kondisi tertentu, pil dengan kualitas lebih tinggi tidak dapat dimurnikan. Obat mujarab berkualitas tinggi memiliki persyaratan tinggi untuk api ramuan dan tungku ramuan. Untuk menyempurnakan ramuan berkualitas tinggi, daya tembak api jiwa saja tidak cukup, Lu Chen membutuhkan api binatang yang lebih canggih. Sedangkan untuk api binatang, Lu Chen telah memperoleh api rubah dari Firefox Xuanshan, tetapi Yan Longmei belum dimurnikan. Sedangkan untuk tungku alkimia Lu Chen hanya memiliki 5 pola baja, dan paling banyak dapat memurnikan pil 5 butir. Untuk sekte cabang, Wu Wen Dan adalah yang terbaik dari yang terbaik, dan itu sudah cukup dalam keadaan normal. Misalnya, pil Tiangang 5 pola memiliki kekuatan obat yang kuat, dan bagi yang kuat di alam Tiangang, pil ini dapat dengan cepat mendorong terobosan alam. Jika itu adalah pil Jiwen Tiangang, kekuatan obatnya akan lebih kuat. Jika diberikan kepada Fei Long dan yang lainnya, waktu terobosan mereka akan sangat dipersingkat. Lu Chen tidak memiliki dantian, yang dia butuhkan adalah pil roh, pil umum itu tidak berguna baginya, dia hanya ingin membantu beberapa saudara yang baik. Meskipun kondisi Lu Chen sendiri tidak tinggi, tetapi kekuatan tempurnya melebihi standar, beberapa saudara yang baik tidak dapat mengikuti ritmenya. Oleh karena itu, Lu Chen membutuhkan Jiwen Pil Furnace dengan kualitas yang lebih baik. Lu Chen memilah pil-pil itu. Ada lebih dari 100 pil Jiwen Tiangang, dan lusinan pil penyembuhan Jiwen. Pil Jiwen Tiangang dan pil penyembuhan Jiwen dibagi menjadi 5 bagian, Fei Long dan 4 lainnya masing-masing menerima 1, dan bagian Sangguan Jin untuk sementara dikelola oleh Lu Chen. Sangguan Jin adalah orang baik, Lu Chen menganggapnya sebagai saudara. Fei Long mengambil banyak ramuan khusus lainnya, yang semuanya digunakan untuk orang Yin, dia ingin menjadi barang Yin tua. Setelah beberapa hari, Sangguan Jin datang. Dia bertekad, melawan Antong, tidak mungkin dia tidak datang. Selain itu, Suantian Daozong akan merekrut sejumlah murid baru, dia ada dalam daftar, dan dia akan pergi ke Suantian Daozong untuk mendaftar setelah beberapa saat. Saat ini,
dia mengucapkan selamat tinggal pada cabang aslinya dan sangat bebas. Lu Chen memberikan obat mujarab kepada Sang Guanjin, dan memberitahu Sang Guanjin bahwa dia bisa melawan Antong, tetapi Antong sudah berada di 4 kutub langit, dan sebaiknya Sang Guanjin menerobos alam kecil sebelum bertarung. Sang Guanjin sangat senang, dia menemukan tempat tinggal, meminum pil Jiwen Tiangang, dan meluangkan waktu untuk berlatih. Lu Chen berlatih dengan sangat rajin, menghabiskan beberapa hari, dan hampir kehabisan aura sekte cabang, tetapi dia tidak menerobos alam Tiangang. Menembus dunia besar jauh lebih sulit daripada dunia kecil. Sekarang, di dalam Chaos Orb miliknya, energi sebenarnya telah banyak dikompresi, namun belum ada tanda-tanda akan terbukanya Chaos Orb, sepertinya energi spiritualnya masih belum cukup. Jika energi spiritual di luar tidak cukup, gunakan urat energi spiritual untuk menebusnya, ini gayanya yang biasa. Namun, waktu janji temu dengan Antong telah tiba, dan dia tidak bisa lagi bersembunyi di kamar dan berlatih dengan tenang. Lu Chen memerintahkan pembuluh darah naga ganda untuk memasuki Chaos Orb, mengambil sendiri energi spiritual dari pembuluh energi spiritual, dan membiarkan 9 naga Gui Yijue berjalan dengan sendirinya. 9 naga Gui Yijue bekerja sendiri, efeknya secara alami lebih buruk daripada latihan meditasi, tetapi ini juga merupakan latihan, lebih baik daripada membuang-buang waktu dengan sia-sia. Sang Guanjin muncul tepat waktu, dengan aura yang jauh lebih kuat, puncak tiang kedua Tiangang. Karena waktu yang singkat, budidaya tidak mengejar, dan Sang Guan tidak berhasil menembus ketiga kutub. Quan Sheng, Majia dan Niu Ding juga datang, dan basis budidaya mereka juga meningkat, tetapi mereka tidak menembus ke tingkat yang baru. Namun kemakmuran juga telah mencapai puncak kutub kedua, dan Rompi serta Niu Ding juga telah memasuki puncak kutub pertama, dan mereka hanya selangkah lagi dari alam baru. Fei Long adalah orang terakhir yang datang. Ia juga tidak menerobos, dan juga mencapai puncak tiang kedua Tiangang. Fei Long mengeluarkan 3 harta karun, ketiganya adalah harta karun yang dibuat khusus, semuanya berbobot 100.000 kati, dan kualitasnya bahkan lebih tinggi daripada pisau awan merah milik Lu Chen. Quan Sheng mendapat tombak ular dan bahagia seperti anak kecil. Rompi mendapat sabit besar, dan Niu Ding mendapat tombak berujung 3, keduanya sangat senang. Harta karun mereka bertiga sebelumnya tidak terlalu bagus, tetapi sekarang mereka telah mengganti senapan dengan meriam, dan kekuatan tempur mereka sedikit meningkat. Kalau tidak heboh pasti ada hantu. Harta karun yang biasa ditempa Fei Long dengan pil hewan tahap akhir urutan kelima, adakah alasan mengapa kualitasnya tidak tinggi? Pisau awan merah Lu Chen bahkan tidak memiliki bispil, itu dipoles dengan tangan oleh Fei Long, jadi kualitasnya secara alami lebih rendah. Dan pedang Sang Guanjin menggunakan pil binatang tingkat 5 tingkat menengah, yang kualitasnya sedikit lebih tinggi daripada pisau awan merah, tapi tidak sebagus harta ketiganya. Sepertinya hartamu dan hartaku akan segera tertinggal. Sang Guanjin melirik Lu Chen dan berkata sambil tersenyum masam. Itu belum tentu benar. Fat Dragon telah membuatkan senjata yang lebih canggih untukku, yang bisa menghancurkanmu. Lu Chen tertawa keras, menoleh untuk melihat Fei Long, dan berkata, keluarkan senjataku, biarkan semua orang membuka mata mereka. Yah, ekspresi Fat Dragon berubah, dan dia tampak sedikit malu. Wajah gemuknya sepertinya telah kehilangan berat badannya. Saudaraku, senjatamu adalah produk kelas atas, dan perlu lebih banyak waktu untuk memolesnya sebelum bisa berhasil, jadi, tidak ada. Lu Chen menatap ke arah Fei Long, mengetahui bahwa Fei Long secara pribadi akan mencuri pil binatang tingkat 6 dan besi abadi, yang harus digunakan untuk membuat potnya yang pecah, jadi dia dengan sengaja berkata, baiklah, keluarkan potmu dan lihat. Ini, bukankah itu bagus? Mata Fei Long berkedip, dia ragu-ragu, dan dia tidak berani mengeluarkan pot itu sama sekali. Ayo cepat, wajah Lu Chen menjadi gelap, dan Fei Long menghilang. Begitu 2 pot besar itu muncul, mata semua orang menjadi buta saat itu. Itu bukanlah periuk merah yang tadi, melainkan periuk baru yang seputih salju. Lu Chen mengambil pot baru dan menemukan bahwa beratnya sama dengan 1000 gunung, setidaknya 500.000 kati. 2 pot baru, totalnya 1 juta kati. Pada awalnya, besi peri yang diserahkan Lu Chen kepada Fei Long juga berjumlah 1 juta kati.